Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Putri Alifa Mawaddah, dokter muda yang saat ini sedang menjalani kepanitiaan klinik media di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai manajemen jalan nafas, khususnya berfokus pada intubasi endotrakeal. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, pada basic life support atau bantuan hidup dasar terdiri dari 5 komponen penting, ada airway, breathing, circulation, disabilities, dan exposure. Pada pasien-pasien yang membutuhkan bantuan hidup dasar, seringkali kita akan menemukan pada airway-nya didapatkan sumbatan jalan nafas. Apa saja yang dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas itu diantaranya ada penyakit seperti laringitis, edema laring, tumor, lalu adanya benda asing seperti makanan, atau pada anak-anak seringkali seperti kelereng atau koin, lalu penurunan kesadaran yang bisa saja disebabkan oleh penggunaan obat-obat anestesia, lalu ada trauma seperti pada wajah atau pada daerah jalan nafas, dan yang terakhir adanya sumbatan dikarenakan cairan. Nah, untuk sumbatan jalan nafas pada pasien-pasien yang tidak sadarkan diri seringkali disebabkan karena tonus otot-otot tenggorokannya hilang sehingga lidahnya jatuh ke belakang dan menyumbat jalan nafas pada bagian faring. Nah, sumbatan jalan nafas juga terbagi menjadi dua, ada sumbatan total dan sumbatan parsial, di mana pada sumbatan parsial biasanya kita masih dapat mendengar suara nafas tambahan atau suara nafas yang berbeda daripada pada orang normal, seperti misalnya suara stridor, wheezing ataupun gargling. Nah, untuk pada pasien-pasien dengan sumbatan jalan nafas total, seringkali pada pasien yang masih berusaha untuk bernafas, kita akan menemukan gerakan paradoksal antara dinding dada dan perut. Pada saat dinding dadanya turun, perutnya akan bergerak naik. Dan biasanya suara nafas pada sumbatan jalan nafas yang total itu sudah tidak terdengar lagi. Nah, lalu bagaimana pemeriksaan jalan nafas? Pemeriksaan jalan nafas ini tujuannya adalah untuk memprediksi atau mengevaluasi nantinya untuk kemudahan atau kesulitan pada saat intubasi, lalu juga mengevaluasi dari pita suara pasien, dan juga mengevaluasi kondisi fisik. Nah, untuk pemeriksaan jalan nafas ini ada 3 tahapan, dimulai dari anamnesis ke pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, yang perlu ditanyakan adalah riwayat yang bersangkutan dengan jalan nafas pasien atau yang sekiranya dapat memperburuk pada saat manajemen sumbatan jalan nafas nanti. Nah, beberapa yang dapat ditanyakan adalah riwayat anestesi, pembedahan, trauma, penyakit kongenital seperti misalnya pada Down syndrome ataupun Pierre-Robin syndrome, lalu apakah ada infeksi, luka bakar, massa atau tumor, lalu ada obstruktif sleep apnea atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan fisik dapat diakses dengan macam-macam skor. Beberapa diantaranya yaitu adalah Lemon Score, Mons Score, Rods, dan Short yang nanti akan saya coba jelaskan di slide berikutnya. Lalu ada pemeriksaan penunjang berdasarkan keadaan atau penyakit yang mendasari. Nah, ini untuk airway assessment pada pasien-pasien dengan sumbatan jalan nafas. Ya, seperti yang kita ketahui ada Mons, Rods, Lemon, dan Short. Yang sering digunakan adalah Lemon. Nah, masing-masingnya ini untuk Mons biasanya untuk mengevaluasi dan memprediksi kesulitan pada saat penggunaan sungkup atau face mask. Lalu untuk Rods ini biasanya untuk evaluasi dan prediksi kesulitan pada saat penggunaan extraglottic device. Lalu untuk Lemon ini untuk memprediksi ataupun mengevaluasi nantinya kesulitan pada saat melakukan intubasi. Untuk Short pada evaluasi dan memprediksi kesulitan pada teknik surgical airway. Nah, lalu kita akan membahas lebih lanjut mengenai Lemon. Lemon ini kriterianya seperti berikut. Ada
ada L-nya itu untuk look externally. Nah, pada L ini, look externally, biasanya kita lihat apakah dia ada facial trauma atau trauma pada wajah, ada large incisors, ada kumis atau janggut, lalu apakah lidahnya kecil atau besar. Bisa juga dilihat apakah mandibulanya menonjol atau kecil, apakah pasiennya obesitas, ada protrusi gigi, ada tumor ataupun kelainan kongenital. Lalu juga selanjutnya dapat dievaluasi dari evaluasi kriterianya adalah evaluasi aturan 332, di mana pada aturan 332 seperti terlihat pada gambar itu ada yang pertama mouth opening, di mana incisor distance-nya 3 jari, itu untuk mengakses jalan nafas dan agar terlihat dan agar dapat melihat glotis nantinya. Lalu ada jarak antara hyoid mentalnya harus juga 3 jari. Ini fungsinya adalah agar lidah dapat direfleksikan untuk mengakomodasi laryngoskop nantinya. Lalu juga thyroid to mouth distance, satu jarak antara thyroid ke mulutnya 2 jari, di mana ini untuk memprediksi lokasi laring dari dasar lidah. Bila sudut laringnya tinggi akan susah untuk mengintubasi nantinya. Nah, lalu ada Mallampati score. Untuk Mallampati score ini seperti yang terlihat pada gambar. Nah, pada kelas 1 kita dapat melihat palato mole, uvula, lalu pilar anterior dan posterior. Nah, pada kelas 2 kita dapat melihat palato mole dan juga uvula. Pada kelas 3 kita dapat melihat palato mole dan sedikit uvula. Pada kelas 4 palato mole tidak dapat terlihat. Nah, lalu juga kita dapat pada kriteria Lemon ini ada O, di mana kita mengevaluasi obstruksi seperti adanya kondisi-kondisi seperti epiglotitis ataupun peritonsillar abscess, trauma dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah neck mobility atau mobilitas dari pergerakan leher, apakah dia terbatas atau tidak. Contoh ini untuk neck mobility, contoh gambarnya. Oke, selanjutnya untuk memanajemen jalan nafas terdiri dari 3 pilar. Yang pertama adanya patensi, yaitu aliran udara tidak terhalang. Yang kedua ada proteksi. Yang ketiga ventilasi dan oksigenasi adekuat. Nah, untuk menilai apakah patensi tanda-tanda jalan nafas ini paten atau tidak, pertama itu ada suara nafas abnormal. Biasanya pada pasien-pasien yang jalan nafasnya tidak paten itu ada suara nafas abnormal seperti snoring, gargling, ataupun stridor. Lalu ada tarikan otot leher, ada cekungan di suprasternal notch, ada cekungan di daerah iga dan di bawah diafragma, dan yang terakhir ada udara ekspirasi tidak dapat dirasakan. Nah, untuk memanajemen jalan nafas yang terganggu, ada 2 cara, yaitu dengan tindakan yang manual dan tindakan yang menggunakan airway device. Untuk tindakan yang manual, biasanya kita akan melakukan triple airway maneuver, yaitu yang terdiri dari head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Namun pada pasien-pasien yang diduga mengalami cedera servikal, biasanya hanya dilakukan jaw thrust. Sementara untuk airway pada manajemen dengan airway device atau dengan alat, dapat digunakan alat bantu seperti oropharyngeal airway atau OPA dan nasopharyngeal airway atau NPA seperti gambar ini. Ini oropharyngeal airway dan ini nasopharyngeal airway. Lalu ada intubasi, baik intubasi endotracheal maupun intubasi rapid sequence. Lalu ada laryngeal mass airway atau LMA, dan terakhir ada metode invasif. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah intubasi endotracheal. Berikut gambaran dari ETT atau endotracheal tube. Nah, apa sih intubasi endotracheal? Intubasi endotracheal adalah proses kita memasukkan pipa endotracheal ke dalam trakea pasien melalui lima glotis.
apa saja kegunaan dari intubasi endotrakeal ini? Beberapa kegunaannya adalah memelihara potensi jalan nafas pasien, lalu membantu pemberian oksigen dengan konsentrasi yang tinggi, lalu juga memfasilitasi pemberian ventilasi dan oksigenasi yang tepat dan adekuat, dan juga mencegah terjadinya aspirasi lambung serta mempermudah penyedotan cairan dari trakea ataupun sebagai sarana gas anestesi untuk masuk ke trakea. Nah, apa saja indikasi dan kontraindikasi dilakukannya intubasi endotrakeal? Berikut beberapa indikasinya, yaitu adalah ventilasi tekanan positif dengan kantong nafas sungkup yang tidak memungkinkan atau efektif pada henti jantung. Nah, pasien yang butuh oksigen atau aliran tinggi yang gagal dengan alat ventilasi yang tidak invasif. Seperti contohnya pada pasien gagal nafas atau pasien hipoksia, hipoksemia. Nah, lalu pada pasien yang tidak bisa mempertahankan jalan nafas sendiri dikarenakan sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan anestesi. Lalu apa saja kontraindikasi? Untuk kontraindikasi dari pemasangan intubasi endotrakeal ini yaitu berdasarkan kriteria Lemon. Jika skor Lemonnya di atas 1 sama dengan 3, maka itu menandakan akan ada kesulitan saat intubasi. Lalu juga kontraindikasinya adalah adanya trauma atau obstruksi jalan nafas yang parah dan tidak memungkinkan untuk kita melakukan pemasangan ETT. Lalu ada cedera tulang belakang leher yang parah dan butuh mobilisasi yang lengkap. Nah, penyulit dari pemasangan intubasi endotrakeal ini diantaranya seperti leher pendek berotot, mandibula pada pasien menonjol atau maksila dan gigi depan juga menonjol, skor malampatinya 3 atau 4, dengan gerak sendi tempora mandibularnya terbatas dan gerak vertebra servikal juga terbatas. Nah, kita akan lanjut ke prosedur intubasi endotrakeal. Untuk prosedur intubasi endotrakeal terdiri dari 6 tahapan. Ada persiapan alat, lalu preoksigenasi, lalu ada pre-treatment, lalu pada paralisis dan induksi, dan selanjutnya diproteksi dan posisi, dan yang terakhir placement dengan proof. Pertama sekali kita akan membahas mengenai persiapan. Nah, persiapan ini adalah persiapan alat yang biasanya kita mengenal adanya istilah statics, yaitu yang dimana statics ini terdiri dari S-nya itu untuk skop, adanya laryngoskop dan stetoskop. Nah, untuk laryngoskop yang digunakan minimal disediakan 2 dengan bilah berbagai ukuran. Secara umum ada 2 macam laryngoskop, yaitu laryngoskop dengan bilah lurus atau biasa dikenal dengan Macintosh. Biasanya dapat digunakan oleh bayi, anak maupun dewasa. Lalu ada laryngoskop bilah lengkung atau laryngoskop Miller atau McGill, di mana ini biasanya digunakan pada anak-anak yang lebih besar dan dewasa. Lalu juga ada tubes, T-nya itu untuk tubes, yaitu pipa endotrakeal itu sendiri yang sesuai ukuran yang dibutuhkan oleh pasien. Biasanya untuk pria dewasa ukurannya antara 7,5 hingga 8, sementara untuk wanita dewasa biasanya ukurannya antara 7 hingga 7,5. Lalu ada airway, di mana ini alat bantu manajemen jalan nafas, yaitu seperti orofaringeal dan nasofaringeal seperti yang telah saya perlihatkan pada gambar sebelumnya. Lalu ada tape atau plaster untuk fiksasi beserta guntingnya nanti. Lalu ada introducer, mandrel atau stylet. Nah, lalu juga ada konektor, yaitu penyambung antara pipa dan peralatan anestesi. Dan yang terakhir ada S-nya itu suction untuk penyedot atau penghisap lendir. Lalu juga alat-alat lain yang mungkin akan kita butuhkan ada bag dan masker oksigen, di mana biasanya ini satu paket dengan mesin anestesi yang siap pakai, lengkap dengan sirkuit dan sumber gas. Lalu ada sarung tangan steril, ada silokain jelly atau spray 10%, lalu spuit 20 cc untuk mengisi cuff, di mana spuit ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi kebocoran pada cuff. Lalu ada obat-obatan seperti premedikasi, induksi atau sedasi, relaksan, analgesi, dan emergensi. Dan yang terakhir alat monitoring, yaitu alat tekanan darah atau pulse oximetry. Nah, berikut gambaran lengkap dari alat-alat yang kita butuhkan pada saat intubasi endotrakeal. Nah,
bagaimana kita memilih ukuran endotracheal tube yang sesuai. Berikut adalah tabelnya. Bisa dilihat di sini pilihannya ada untuk prematur, neonatus 1 sampai 6 bulan, setengah sampai 1 tahun, hingga dewasa pria dan dewasa wanita. Nah, cara memilih pipa trakea untuk bayi dan anak kecil adalah sebagai berikut, di mana diameter dalam pipa trakea jika mengukurnya dengan diameter dalam pipa trakea atau milimeter, maka sama dengan 4 ditambahkan 1/4 dari umur dalam bilangan tahun. Kalau untuk mengukur panjang pipa orotrakeal yang dibutuhkan dalam sentimeter, maka bisa digunakan rumus 12 ditambah setengah umur dalam tahun. Nah, untuk panjang pipa nasotrakeal dalam sentimeter dapat digunakan rumus 12 ditambah setengah umur dalam bilangan tahun. Nah, kita lanjut ke prosedur selanjutnya, adalah preoksigenasi, di mana preoksigenasi ini yaitu pemberian oksigen sebelum kita melakukan tindakan, karena pada saat kita melakukan tindakan sangat mungkin untuk terjadi penurunan saturasi oksigen dikarenakan henti napas dan pemberian muscle relaksan atau pelumpuh otot. Karenanya itu penting untuk memberikan oksigen terlebih dahulu. Nah, preoksigenasi ini dilakukan selama kurang lebih 5 menit dengan oksigen 100%. Lama pemberian preoksigenasi sangat bergantung pada umur dan bentuk badan pasien, sangat mempengaruhi waktu desaturasinya. Pada pasien-pasien yang obesitas, biasanya waktu desaturasi lebih cepat. Nah, selanjutnya ada pre-treatment, di mana pada pre-treatment ini adalah tindakan pemberian obat-obatan atau medikasi sebelum dilakukannya tindakan sebagai upaya pencegahan timbulnya gangguan dikarenakan pemberian pelumpuh otot atau tindakan intubasi itu sendiri. Adapun pilihan obat yang bisa diberikan untuk pre-treatment ini adalah lidocaine, opioid, atropin, dan obat devasikulasi. Selanjutnya ada tahapan paralisis dan induksi. Pada tahapan paralisis dan induksi ini, kita memberikan obat induksi intravena secara cepat dan segera setelahnya diikuti dengan pemberian pelumpuh otot, sehingga terjadi paralisis total otot-otot motorik. Nah, kita menghindari pemberian pelumpuh otot terlebih dahulu sebelum obat induksi intravena, dikarenakan kita menakutkan adanya pengaruh pada psikologik pasien nantinya. Lalu untuk paralisis dan induksi ini, obat induksi dan ditambahkan dengan pelumpuh otot nantinya akan berujung pada peningkatan relaksasi otot sehingga dapat mempermudah proses intubasi. Nah, selanjutnya ada prosedur proteksi dan posisi. Pada proteksi dan posisi ini, kita pertama akan melakukan penekanan pada tulang rawan krikoid atau yang sering dikenal dengan Shellick's maneuver, seperti pada gambar ini. Kita memberikan penekanan pada tulang rawan krikoid, lalu posisi pasien haruslah benar dan tepat untuk mencapai ketiga aksis, yaitu oral axis, pharyngeal axis, dan laryngeal axisnya segaris. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk memperjelas gambaran glotis nantinya pada saat intubasi. Posisi tersebut dipertahankan hingga ETT terpasang dengan benar dan sempurna. Berikut gambaran dari ketiga aksis pada saat segaris. Nah, selanjutnya ada tahapan prosedur placement dengan proof, di mana pada placement dengan proof ini, yang pertama kita lakukan adalah pegang laryngoskop dengan tangan kiri dan buka mulut pasien dengan tangan kanan. Lalu kita memasukkan laryngoskop ke dalam mulut pasien dari sisi kanan dan geser lidahnya ke kiri. Lalu juga kita akan mencoba menemukan epiglotis dengan cara menggerakkan laryngoskop ke atas atau diangkat. Hindari untuk bertumpu pada gigi pasien. Jika kita tidak bisa menemukan, maka dapat dilakukan manuver BURP, yaitu backward, upward, dan rightward, untuk melihat trakea dan pita suara lebih jelas. Lalu bisa bila glotisnya sudah terlihat, kita dapat memasukkan ETT secara perlahan hingga bagian cuff dari ETT melewati pita suara sekitar kurang lebih 1 hingga 2 cm.
Nah, pada laki-laki dewasa, ETT masuk keseluruhannya sekitar 23 cm dan pada perempuan dewasa sekitar 21 cm. Bila sudah, maka kita dapat mengangkat laryngoskop dan skilet dan mengembangkan balon secukupnya dengan memasukkan udara 5-10 cc. Nah, untuk itu setelahnya dapat dilakukan ventilasi bag tutup untuk periksa ETT dan periksa secara visual gerakan chest valve pada ventilasi dan auskultasi dada dan abdomen dengan stetoskop untuk meyakinkan posisi ETT sudah benar. Bila kita sudah yakin itu sudah benar, maka bisa dilakukan fiksasi tube agar aman dengan plester. Bila pasien bergerak-gerak, kita harus memastikan kembali atau memeriksa kembali posisi dari tube. Nah, jika pemasangan intubasi tidak berhasil dalam beberapa detik, kita dapat menghentikan sementara pemasangan ETT dan ventilasi dengan back mask, lalu lanjutkan intubasi dengan stilet atau GEB atau gum elastik bogi. Nah, bagaimana kita memeriksa posisi pipa ETT, apakah sudah benar atau tidak? Yang pertama yaitu mengamati pergerakan dada selama ventilasi. Amati apakah dada terlihat mengembang atau tidak, lalu dapat kita lakukan auskultasi di 5 tempat, yaitu atas perut, lapangan paru atas kanan dan kiri, dan lapangan paru bawah kanan dan kiri. Pastikan tidak ada suara gargling yang ditemukan di epigastrium. Lalu yang ketiga, amati kelembapan dari pipa ETT-nya. Nah, berikut komplikasi yang mungkin akan terjadi pada saat kita melakukan intubasi endotrakeal. Di antaranya ada komplikasi pada saat intubasi, selama intubasi, atau setelah kita mengekstubasi pasien. Pada selama intubasi, komplikasi yang mungkin terjadi itu ada trauma pada gigi geligi, lalu ada laserasi di bibir, gusi, dan laring, lalu ada terangsangnya saraf simpatis, terangsangnya saraf simpatis seperti terjadinya hipertensi atau takikardi, lalu bisa jadi salah mengintubasi, yaitu mengintubasi bronkus atau mengintubasi esofagus, dapat terjadi aspirasi juga, dan dapat terjadi spasme bronkus. Sementara untuk setelah ekstubasi, hal yang mungkin terjadi itu komplikasinya seperti spasme laring, adanya aspirasi, gangguan fonasi, edema glotis subglotis, lalu infeksi laring, faring, dan trakea. Nah, yang terakhir adalah ekstubasi. Pada saat ekstubasi, sebelum ekstubasi, perlu kita membersihkan rongga mulut, laring, dan faring dari sekret dan cairan lainnya. Dan pada saat ekstubasi, umumnya dilakukan setelah efek obat anestesinya sudah ringan dengan catatan spasme laring tidak akan terjadi. Ekstubasi dapat ditunda hingga pasien benar-benar sadar. Jika pertama intubasi kembali akan menimbulkan kesulitan, dan yang kedua ada risiko aspirasi setelah ekstubasi atau pasca ekstubasi. Sekian penjelasan video penjelasan saya mengenai manajemen jalan nafas, khususnya tentang intubasi endotrakeal. Bila ada kesalahan dalam informasi yang saya sampaikan, terlebih dahulu saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan video lainnya.